PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Delice Foni Baideng, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Angkatan ke-6 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare, program studi Matematika dengan NIM 2231803008. Saya mengajar di SMP Negeri Sakat Tatarandang, Kecamatan Gelagi Selatan, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi statistika dengan submateri ukuran penyebaran data dengan menggunakan metode discovery learning. Mohon masukannya agar pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap hormat. Selamat pagi, Bu. Dan luar biasa. Apakah ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua. Perlu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua boleh dapat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kebersihan kelas. Coba tolong dicek di meja laci kalian. Apakah sudah bersih? Pastikan. Ya, kalau sudah bersih maka berarti menandakan bahwa kita semua sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita saat ini, kita perlu awali dengan doa, dan doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita satukan doa. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu sehingga hari ini kami masih bisa berkumpul di tempat ini guna untuk belajar. Ya Tuhan, Bapa di surga, sebentar lagi kami hendak memulai proses pembelajaran. Tapi sebelum itu, berkati kami agar kami bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk anak Ayu yang sudah membawa kita dalam doa. Untuk memulai kegiatan kita, kita perlu menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, seluruh peserta didik silakan berdiri. Tujuan pembelajaran kita saat ini, yang pertama, melalui diskusi dan pengerjaan LKPD mengenai ukuran penyebaran data, peserta didik dapat menentukan jangkauan suatu data dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui diskusi dan pengerjaan LKPD mengenai ukuran penyebaran data, peserta didik dapat menentukan jangkauan kuartil suatu data dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan jangkauan semi kuartil suatu data dengan benar dan percaya diri. Berikut yang kelima, peserta didik bisa dapat menganalisis nilai sebarang data yang selanjutnya digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan dengan cermat. Yang keenam, peserta didik dapat menunjukkan hasil tentang ukuran penyebaran data dalam bentuk plot dengan cermat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menghubungkan konsep sebaran data untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada 7 tujuan pembelajaran kita saat ini untuk ukuran penyebaran data. Kita akan mempelajari semi interkuartil, jangkauan interkuartil. Namun sebelum kita masuk dalam pelajaran saat ini, perlu Ibu ingatkan kembali. Pada materi yang sebelumnya, kita telah mempelajari tentang statistik, yaitu menentukan min, median, dan modus. Nah, yang lalu, sekarang kita masuk pada materi
tadi. Jadi sekarang setelah selesai kita menentukan nilai tengah, nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, kita melihat rumus yang ada. Q1 sama dengan 4, sementara Q2 adalah, karena di sini nilainya kita lihat tadi datanya adalah ganjil. Kita hitung bersama data yang nomor 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada data yang tersaji adalah data genap. Perhatikan, maka di sini dibagi data untuk Q1, Q2, dan Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dengan kuartil atas. Jadi kuartil tengah, kuartil bawah adalah nilai 4, sementara kuartil tengah adalah 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 ditambah 6 berapa? 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi untuk Q3-nya apa? Sama dengan 7. Kenapa Q2 dipakai penjumlahan? Karena dia berada di antara 5 dengan 6. Jadi 5 ditambah 6 bahagi 2 sama dengan 5,5. Kalau Q1 dengan Q3 kan sudah jelas ya. Q1 dengan Q3 sudah jelas. Untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga menentukan Q1, Q2, dan Q3. Jadi di sini kita hitung. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan 4, karena di tengah-tengah, jadi 4 ditambah 6 per 2 sama dengan 5. Jadi 4 ditambah 6 berapa? 10 bagi 2 5. Terus menentukan Q2 ada di antara 7 dan 9. Jadi 7 ditambah 9 bagi 2 sama dengan 8. Terus Q3 di antara 10 dan 13. Jadi 10 ditambah 13 bagi 2. Jadi sama dengan 11,5. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak? Itu untuk menentukan kuartil atas, kuartil bawah, dan kuartil tengah. Sekarang kita masuk. Baik, saat ini kita menyimak langsung video pembelajaran untuk menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Perhatikan semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang statistika mengenai cara mudah menentukan nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal kita kali ini yaitu diketahui sebuah data 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, dan 11. Tentukan yang pertama jangkauan, lalu soal yang kedua tentang jangkauan antar kuartil, dan soal yang ketiga yaitu tentang simpangan kuartil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini? Ini ternyata mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk soal yang pertama tadi tentang jangkauan, perhatikan kembali data yang diberikan. Nah, ada baiknya data yang diberikan ke kita ini itu terlebih dahulu kita urutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Kebetulan di soal kita kali ini datanya sudah kami urutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, setelah kita urutkan, barulah kita bisa menentukan nilai jangkauannya. Di mana nilai jangkauannya yaitu rumusnya adalah X max dikurang X min, atau bahasa yang mudah dipahami, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Perhatikan, kalau kita lihat di sini untuk nilai terbesarnya yaitu 11, maka X max di sini kita tulis 11. Lalu dikurang X min, angka terkecilnya di sini yaitu 4. Maka kita peroleh hasil 11 dikurang 4 hasilnya
tentang jangkauan antar kuartil. Perhatikan kembali data yang diberikan. Ingat tadi, datanya itu harus kita urutkan terlebih. Itulah video pembelajaran yang tersaji dalam menentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Bisa dipahami tadi? Bisa. Ya. Baik, saat ini kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan video pembelajaran yang barusan tadi kalian simak. Jadi, mengerjakan LKPD ini disesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Jadi dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah tertata saat ini. Dikerjakan dan setiap kelompok akan mengerjakan sesuai dengan video pembelajaran yang sudah Anda simak barusan. Jadi ini ada LKPD yang ada. Dengan petunjuk yang ada dalam LKPD. Dan soal yang ada 7 nomor. Dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit. Dimulai dari sekarang. Nilai minimum, mana nilai minimum berarti nilai yang paling kecil. Jadi nilai minimum dari kelas A dengan kelas B. Apa nilai minimum? Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Tulislah nilai kelas A dengan kelas B, nilai minimumnya apa? Nomor 1 kan nomor 1 diminta diurutkan nilai yang terkecil nilai yang terbesar. Tapi tulis nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Tapi diurutkan dulu dari yang kecil hingga yang terbesar. Diurutkan dulu supaya terarah kalian menentukan nilai minimumnya dan nilai maksimumnya. Coba diurutkan sesuai dengan data yang ada. Dikerjakan sama-sama di situ. Terus dia dikerjakan sama-sama sesuai dengan soal yang ada dalam LKPD. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4 2 kali, tepuk 5 2 kali. Iya, tepuk tangan. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil tugas kami LKPD. Nomor 1, kelas A 150, 153, 155, 156, 157, 157, 157, 158, 160, dan 165. Kelas B 151, 152, 154, 155, 156, 156, 156, 158, 158, dan 160. Kelompok lain yang
yang kelompok 1 mungkin masih ada yang keliru ataukah sudah benar? Silakan untuk memberi. Mungkin sudah benar? Sudah. Tidak ada yang salah untuk kelompok 1? Nomor satunya? Tidak ada. Berarti berikan apresiasi untuk kelompok. Lanjut kelompok nomor 2. Ya, sekarang nomor 3. Pergantian kelompok anggota lain ya. Nilai maksimum kelas A 165, kelas B 160. Apakah benar jawaban kelompok 1 untuk nomor 3? Benar. Benar jawabannya? Iya, kalau benar berikan apresiasi kembali untuk kelompok 1. Baik, lanjut nomor 4. Nomor 4, selisih nilai maksimum dikurang nilai minimum. 165 kurang 150 sama dengan 15. 160 kurang 151 sama dengan 9. Iya, apakah jawaban ini untuk kelompok? Kesempatan yang diberikan kepada kami akan menyampaikan hasil LKPD yang diberikan oleh guru kami. Nomor 1, kelas A 150, 153, 155, 156, 157, 157, 157, 158, 160, 165. Kelas B 151, 152, 154, 155, 156, 156, 158, 160. Menyanggah atau merasa bahwa pekerjaan kelompok untuk 2 sudah benar? Ada yang bertanya? Atau mungkin jawaban kelompok 2 ada yang masih keliru? Sudah benar? Pekerjaan kelompok 1. Kelas A 150, kelas B 151. Ya. Jawaban nomor 2 benar? Untuk kelompok 2? Benar? Nilai maksimum kelas A 165, kelas B 160. Kelompok yang lain mungkin masih ada yang keliru? Benar. Benar jawabannya? Benar. Berikan apresiasi untuk kelompok. Ya, berikut. Selisih jawaban nilai maksimum dikurang nilai minimum. 165 kurang 150 sama dengan 15. 160 dikurang 151 sama dengan 10. Ada yang benar atau ada Cikpers? Mungkin merasa pekerjaan kelompok 2 ada yang keliru? Silakan. Ya baik, pada nomor keempat coba diulang baca kembali. Gantian. Selisih jawaban nilai maksimum dikurang nilai minimum. 165 kurang 150 sama dengan 15. 160 kurang 151 sama dengan 10. Karena jawaban yang sebenarnya adalah 9. Jawabannya adalah 9. Jadi mohon kelompok 2 diperbaiki lagi ya untuk jawabannya. Jadi nilainya sebenarnya 9, tetapi temannya tadi menulis 10. Mungkin salah tulis ya. Ya, berikan apresiasi untuk kepada Cikpas yang sudah memberikan refleksi kelompok 2, silakan duduk. Dan untuk kelompok 2 silakan duduk. Berikan apresiasi. Kesempatan diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil tugas kami LKPD. Nomor 1, kelas A 150, 153, 155, 156, 157, 157, 157, 158, 160, 165. Kelas B 151, 152, 154, 155, 156, 156, 156, 158, 158, 160. Nilai minimum kelas A 150, kelas B 151. Ya. Coba Nilai maksimum kelas A dan B 165 dan 160. apakah benar? Benar. Ada kelompok 4. Memberikan oleh bukan. Jawaban nomor 1. Kelas A
155, 156, 157, 157, 157, 158, 160, 165. Kelas B 151, 152, 154, 155, 156, 156, 156, 158, 160. Ya. Lanjut untuk nomor 2. A 150, kelas B 151. Untuk jawaban kelompok 4 dari nomor 1 dengan nomor 2, apakah ada yang masih keliru? Ya. Benar semua? Benar. Berikan apresiasi untuk lanjut nomor selanjutnya. Nomor 3, nilai maksimum. Kelas A 165, kelas B 161. Apakah benar untuk nomor 3? Salah. Salah lain. Gimana yang salah? Kira-kira jawaban yang benar apa? Ya, kelompok 3 memberikan masukan untuk nomor 3. Berdiri. Di nomor 3 masih keliru karena jawaban yang benar adalah 165 dan 160. 165 dan 160. Kelompok 3 jawabannya apa tadi? Oh, 165 dan 161. Sama dengan hasil pekerjaan kelompok 2 tadi. Mungkin salah tulis ya. Untuk kelompok 3 tulisnya kepada kelompok 4. Jadi berikan apresiasi ya. Kelompok 4 dari semangat lagi dalam mengerjakan konsep ini. Lanjut ke kelompok 4 untuk nomor selanjutnya. Selisih nilai maksimum dan kurang nilai minimum. Kelas A 15, kelas B 9. Sudah sesuai jawabannya? Sudah? Sudah. Ya, karena sudah berikan apresiasi kembali. Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih telah mengerjakan LKP dengan baik. Berikut selanjutnya kelompok terakhir atau kelompok 5. Silakan maju di depan. Untuk memprestasikan jawaban LKPD nomor 1, kelas A 150, 153, 155, 150, 6, 157, 157, 157, 158, 160, 165. Kelas B 151, 152, 154, 155, 156, 156, 156, 158, 158, 160. Ya, lanjut untuk nomor selanjutnya nomor 2. Nilai minimum kelas A sama dengan 153, kelas B sama dengan 151. Ya. Apakah jawaban nomor 1 dan 2 kelompok 5 sudah benar atau masih keliru? Keliru. Itu nomor berapa? 2. Coba mohon diulangi sekali lagi nomor 2. Nilai minimum kelas A sama dengan 153, kelas B sama dengan 151. Mana yang masih keliru? Coba kelompok 1. Berikan masukan untuk jawaban yang sesungguhnya. Silakan. Kelas A jawabannya yang benar adalah 150. 150. Jadi sudah dengar untuk kelompok 5? Sudah. Jadi mohon diperbaiki lagi ya, untuk hasil pekerjaan nomor 3 untuk kelas A. Ya, silakan lanjut untuk nomor selanjutnya. Nilai maksimum kelas A 165, kelas B 160. Benar untuk jawaban yang nomor 3 ini? Benar. Berikan apresiasi untuk kelompok ini. Lanjut nomor selanjutnya. Selisih jawaban nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 165 kurang 151 sama dengan 15. 153 kurang 160 sama dengan 9. Apakah benar jawaban dari kelompok 5? Benar. Iya, berikan apresiasi untuk kelompok ini. Terima kasih, silakan duduk.
semuanya. Ibu memberikan apresiasi untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah hasil pekerjaan LKPD kalian. Semoga kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya kita akan menentukan jangkauan, simpangan, dan jangkauan interkuartil dalam bentuk grafik. Jadi bila Anda di rumah nanti tolong dibaca-baca materi selanjutnya tentang bagaimana menentukan jangkauan dalam bentuk metode grafik sesuai dengan data yang disajikan dalam bentuk grafik, ya, agar pembelajaran kita selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Ketika Anda pulang di rumah, mohon jangan hanya menggunakan HP dengan sembarangan atau bermain, ya. Jangan hanya banyak bermain. Mohon banyak belajar di rumah agar pembelajaran kalian berjalan dengan baik. Jadi itulah pembelajaran kita saat ini. Apakah melalui sajian PowerPoint dan melalui video pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami pembelajaran kita saat ini? Bisa. Jadi Ibu harapkan semoga kita sehat kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar lagi metode pembelajaran yang lain sesuai dengan tujuan pembelajaran atau materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Untuk itu salah satu orang, Elgit, untuk memimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Ya Tuhan,